Halo adik-adik. Halo. Apa kabar? Baik. Perkenalkan, nama aku Kamaria dan aku di sini ada Kak Roni. Nah, aku dan Kak Roni akan menemani adik-adik di sesi 1 ini. Untuk sesi 1 ini, Temanya adik-adik apa? tahu nggak temanya apa? Hidup berseri. Nah, hidup berseri itu apa, Kak Roni? Bersih, sehat, rapi, indah. Wah, salah. Apaan tuh? Yang benar, bersih, sehat, dan beriman. Oh, beriman. Oke. Nah, adik-adik udah siap belum ikutin sesi 1 ini? Udah siap kan? Nah, untuk itu kita mau angkat pujian satu dua lagu yang tadi dinyanyikan di awal itu. Tahu kan? Happy ya ya ya, happy ya. Oke, siap. Nah, adik-adik boleh sambil bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Happy ya ya dengan pakai gerakan. Oke. Ini adik-adik boleh mempersiapkan alat-alat tulisnya ya. Boleh mempersiapkan alat tulis dan Alkitab. Di sesi 1 ini adik-adik tahu nggak siapa yang mau membawakan? Kak Roni tahu nggak? Siapa, Kak? Dokter ya, dokter. Nah, iya benar. Kok tapi dokter doang, Kak? Emang siapa lagi? Nah, selain Pak Dokter, ada Pak Pendeta. Oh. Nah, di sesi 1 ini nanti yang membawakan Pak Dokter Berry dan Pak Pendeta Nugroho. Oke. Nah, untuk itu adik-adik nanti tolong disimak ya. Jangan bercanda ya, kita harus serius. Oke? Oke. Sebelum kita masuk sesi 1, kita mau berdoa dulu. Oke, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk sesi 1 ya Tuhan, berkatilah kami agar kami mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Dan apa yang disampaikan pada sesi 1 ini kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat, bersih, dan ceria ya hari ini. Selamat berjumpa pada acara Joy Camp untuk anak-anak. Pak Pendeta hari ini akan mengajak kalian untuk berbicara mengenai kesehatan sebagai anak Tuhan. Anak-anak, kalian sudah mandi belum? Sudah gosok gigi apa belum? Sudah sarapan atau belum? Mudah-mudahan semuanya sudah ya. Dan Pak Pendeta berharap kalian pandai, rajin menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kalian. Karena tubuh kalian adalah milik Tuhan. Jadi kita harus menghargai tubuh, kesehatan, kebersihan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, lebih-lebih pada masa pandemi seperti sekarang, kita harus rajin menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Hati-hati supaya kita jangan tertular oleh virus COVID-19 ya. Dan hati-hati karena kesehatan adalah sesuatu yang sangat mahal. Kita tidak bisa membeli kesehatan. Kita bisa membeli obat,
kita bisa membeli makanan, tapi kesehatan itu mahal sekali, tidak bisa dibeli. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Pak Pendeta mau mengajak berbicara mengenai kesehatan dan iman? Karena sebetulnya kalau kita renungkan secara mendalam, iman kepada Tuhan itu mengandung perintah untuk menjaga kesehatan dan kehidupan ini. Orang yang beriman kepada Tuhan akan menghargai tubuhnya, kehidupannya, kesehatannya, supaya dia bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh dan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena apa? Karena tubuh kita, hidup kita, sudah ditebus oleh Tuhan. Ditebus itu dibayar supaya kita tidak lagi menjadi milik iblis, tetapi kita menjadi milik Tuhan Yesus. Kita menjadi anak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan pengorbanan agar supaya hidup kita itu dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita baca firman Tuhan, anak-anak. Kita buka Alkitab kita ya. Anak-anak membuka Alkitab, bisa enggak ya? Dengan cepat. Mencari ayat dari 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ayo, sudah ketemu apa belum? Cepat dicari. Nah, kalau sudah ketemu, Pak Pendeta akan membaca untuk kita semua. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Begini firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya gambar nih. Kira-kira kalian bisa menebak nggak ini gambar apa nih? Gambar apa anak-anak? Ayo. Ayo dilihat teliti, itu ada anak yang diseret ya. Lalu di sana ada serombongan orang membawa unta, lalu di samping itu ada sumur. Siapa yang bisa menebak? Ya, betul. Itu cerita mengenai Yusuf yang dijual menjadi budak dan dibawa ke Mesir. Ya, ingat ya, Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya, menjadi budak dan dijual, dibawa ke tanah Mesir. Anak-anak, mau nggak kalau jadi budak ya? Kalau ada orang mau membeli kalian berapa, mintanya berapa dibeli, tapi setelah dibeli dijadikan budak, mau nggak? Budak itu apa anak-anak? Budak itu orang yang dimiliki oleh orang lain, yang dikuasai oleh orang lain, dan hidupnya harus patuh kepada orang yang memiliki dan menguasai itu. Disuruh kerja keras, kalau enggak mau dipukuli, dibentak-bentak, dicambuk gitu, disuruh melakukan apa saja sesuai dengan keinginan yang punya gitu. Kalian mau enggak jadi budak? Mau? Ada yang mau? Pasti enggak mau ya. Siapa yang mau jadi budak ya? Zaman dulu budak memang ada yang diperjualbelikan, namanya budak belian. Termasuk cerita yang tadi kita lihat gambarnya itu Yusuf
ketika dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Dan kasihan sekali kalau ada anak muda seperti Yusuf kemudian sudah dijual menjadi budak. Ya, pokoknya hidupnya harus manut, harus menurut sama orang yang memiliki, sama tuannya. Nah, pasti anak-anak tidak mau menjadi budak. Anak-anak, kalau kita bicara mengenai budak, sebetulnya Alkitab hendak menggambarkan bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ketika manusia itu menuruti kehendak iblis, maka manusia itu menyerahkan hidupnya untuk kejahatan. Jadi ia disebut menjadi budak, menjadi milik dari iblis. Tuannya itu iblis. Gitu. Nah oleh karena itu, ia menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan kegiatannya, semua untuk iblis. Itulah sebabnya Alkitab bercerita mengenai Tuhan Yesus yang menebus, membayar kembali, supaya kita tidak lagi menjadi budak dari iblis, tetapi dikembalikan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kalau demikian, hidup kita itu milik siapa anak-anak? Kalau Tuhan yang menebus, Tuhan yang membayar lunas, maka kita sebetulnya sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Jadi hidup yang kita punya, kepala kita, badan kita, tangan kita, semua itu pemberian Tuhan. Oleh karena itu sudah seharusnya kita memakainya dengan bertanggung jawab. Supaya jangan menjadi alat kejahatan, menjadi alat dari dosa, tetapi justru menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, ada lagu yang sering dinyanyikan pada acara sekolah minggu, misalnya, bisa nggak ada anak-anak yang nyanyi, hati-hati gunakan matamu, gitu ya. Jadi, hati-hati menggunakan mata. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, mata kita itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Ya, jadi mulut kita juga kadang-kadang dipakai untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik. Dan itu tidak memuliakan Tuhan, tidak mengabdi kepada Tuhan, tetapi mengabdi kepada iblis. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka sudah seharusnya kita memelihara tubuh kita, membersihkannya, menjaganya, merawatnya, supaya tubuh kita yang sudah ditebus itu tetap terpelihara dengan baik, bersih, dan sehat. Jadi kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan, hati-hati ya. Jadi jangan menggunakan mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita untuk mengabdi kepada iblis. Oleh karena itu sekarang harus mulai hati-hati karena yang kita punyai adalah pemberian Tuhan. Jadi harus menghormati dan memuliakan Tuhan. Nah, nanti Om Peri akan mengajari kalian bagaimana membersihkan tubuh kita, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menjaga kesehatan, supaya kalian menjadi anak-anak Tuhan yang bersih dan sehat. Dan dengan kebersihan dan kesehatan hidup itu, kebersihan dan kesehatan tubuh itu, kalian dapat memuliakan nama Tuhan. Oke? Baik, nantikan Om Peri yang akan melanjutkan acara ini. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Mas Beri Sitompul. Mas Beri adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sehari-hari bertugas melayani di rumah sakit. Juga Mas Beri melayani pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Mas Beri senang sekali bisa mengisi sesi di acara Virtual Joy Camp GKJ Joglo 2020. Nah, sesi ini
Mas Berry akan membagikan mengenai pentingnya adik-adik menjaga kesehatan dan kebersihan supaya dapat melawan atau mencegah penularan infeksi COVID-19. Semoga dapat bermanfaat ya buat adik-adik ya. Oke, nah Mas Berry punya 4M. Apa itu 4M? 4M itu adalah senjata kita untuk melawan dan mencegah supaya tidak terkena infeksi COVID-19. Adik-adik semua udah pada tahu ya, penyakit infeksi COVID-19 ini sangat membuat kita resah, membuat kita takut karena penularannya cepat banget. Nah, makanya Mas Berry punya senjata 4M namanya ya. Itu 4M ini adalah cara kita supaya tidak terinfeksi dan tertular dari penyakit COVID-19. Apa aja tuh 4M? Pada mau tahu nggak? Oke, yang pertama adalah memakai masker. M yang pertama ya. M yang pertama adalah memakai masker. Nah, kenapa sih penting banget Mas Berry pakai masker? Nah, adik-adik tahu nggak, infeksi COVID-19 ini penularannya ada 2 jenis. Yang pertama bisa menular lewat percikan. Misalnya nih, percikan apa tuh Mas Berry? Misalnya adik-adik lagi batuk, atau misalnya bersin, Nah, tadi waktu adik-adik batuk, adik-adik secara tidak sadar akan mengeluarkan cairan atau percikan cairan lendir atau dahak dari tenggorokan adik-adik ya. Nah, kalau yang batuk itu terinfeksi COVID-19, dia virusnya itu bisa keluar lewat dahaknya waktu batuk. Itu virusnya keluar dan dia nanti bisa nempelnya bisa di tangannya waktu dia batuk, atau misalnya dia nggak pakai masker, dia batuk di depan orang, misalnya di depan adik-adik batuk. Nah, percikannya itu bisa mengenai adik-adik, percikan yang isinya virus. Nah, virus itu nanti bisa masuk lewat hidung atau mulut adik-adik, percikannya itu. Nah, itu yang membuat orang gampang sekali menular. Terus yang kedua, penularannya bisa lewat udara atau airborne. Itu yang harus kita waspada adik-adik. Airborne itu jadi kalau waktu adik-adik batuk atau bersin, virus yang keluar dari hidung atau mulut adik-adik itu bisa bertahan di udara. Ya, dia akan mengikuti aliran udara. Kalau udaranya bertiup ke orang yang sehat, waktu adik-adik habis batuk, virusnya ada di udara, udaranya ditiup ke orang yang sehat. Nah, orang yang sehat itu bisa terinfeksi. Nah, itulah kenapa yang M yang pertama, memakai masker, itu sangat penting. Masker itu tujuannya untuk menjaga supaya daerah hidung sama mulut kita itu bisa bertahan dari virus. Jadi virusnya tidak bisa masuk karena si masker ini bisa memfilter atau menahan partikel-partikel atau virus-virus supaya tidak masuk ke hidung sama mulut kita. Ya, sekarang M yang kedua. M yang kedua adalah cuci tangan. Nah, adik-adik nih kalau habis dari luar rumah, habis main atau habis misalnya beli sesuatu di minimarket atau habis jajan, adik-adik kan pasti nyentuh uang, atau misalnya waktu main nyentuh tangan temennya atau menyentuh macam-macam, kita nggak tahu ya, padahal virus itu bisa ada di permukaan-permukaan, baik permukaan benda atau permukaan tangan ya. Nah, kalau misalnya adik-adik menyentuh permukaan yang mengandung virus, terus virusnya nempel di tangan adik-adik, terus adik-adik nggak cuci tangan, tahu-tahu gosok-gosok muka atau nyentuh mulut, nah virusnya bisa langsung masuk. Adik-adik jadi terinfeksi deh dengan infeksi COVID-19. Nah, itulah pentingnya kalau adik-adik habis main atau dari luar ya, atau berinteraksi dengan misalnya dengan orang-orang, atau habis misalnya belanja atau habis memegang sesuatu, harus langsung cuci tangan yang bersih. Nanti Mas Berry akan mengajarkan cara memakai masker yang baik dan benar dan cuci tangan yang baik. Oke?
Itu M yang kedua. Sekarang M yang ketiga. Apa tuh Mas Berry M yang ketiga? Menjaga jarak. Nah, adik-adik, sekarang karena lagi pandemi ini kita kan nggak bisa ya deket-deketan sama satu sama yang lain. Karena apa? Kalau infeksi virusnya itu bisa cepat sekali menular kalau kita tidak jaga jarak. Nah, dari penelitian ternyata jarak yang aman supaya tidak terinfeksi atau terhindar dari virus COVID-19 adalah dengan menjaga jarak minimal amannya 1 meter ya. Jadi kalau adik-adik lagi ke minimarket nih beli sesuatu, kemudian mau bayar ya, atau misalnya adik-adik lagi mau beli minuman atau bubble drink, boba, nah, atau lagi mau beli makan, itu jaga jarak kalau lagi antri minimal 1 meter supaya tidak tertular infeksi ya. Dan M yang keempat apa tuh Mas Berry yang terakhir? M yang keempat adalah makan makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang tinggi akan vitaminnya, kadar vitamin, dan paling bagus adalah yang tinggi vitamin C-nya supaya imun atau kekebalan tubuh kita bagus adik-adik. Contohnya buah-buahan. Buah-buahan tuh adik-adik mungkin pernah dengar ya, yang tinggi vitamin C, ada buah jeruk, ada apel, ada stroberi, ada buah naga, dan lain-lain ya. Kemudian sayur-sayuran hijau ya, sayur-sayuran hijau juga bagus dan banyak mengandung vitamin juga untuk kekebalan tubuh kita ya. Dan juga selain makanan yang bergizi, adik-adik harus istirahat cukup. Minimal 1 hari itu tidur 7 jam. Jadi adik-adik nggak boleh kebanyakan begadang ya. Tidurnya terlalu larut malam karena nonton, karena main game ya. Kalau bisa tidur secukupnya 7 jam sehari. Supaya sistem imun adik-adik bagus untuk melawan infeksi virus ya. Oke, sekarang Mas Berry akan memperagakan gimana cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Oke, sekarang sama-sama ikutin Mas Berry ya. Pertama, kita taruh sabun ya di permukaan tangan kita. Ini misalnya sabunnya celup-celup. Nah, di sini langkah pertama kita ratakan ke permukaan tangan kita ya. Kemudian langkah yang kedua, bersihkan sela-sela jari. Ya, adik-adik bisa hitung kalau lagi cuci tangan. 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela jari berikutnya, tangan yang kanan. 1, 2, 3, 4. Langkah yang ketiga, kita bersihkan sela jari tengah ya. 1, 2, 3, 4. Langkah yang keempat, kita bersihkan punggung tangan ya dengan cara mengunci tangan nih ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah yang kelima, di pangkal ibu jari, bersihkan dengan ibu jari. 1, 2, 3, 4. Ibu jari yang berikutnya 1, 2, 3, 4. Langkah yang keenam yang terakhir, ini telapak tangan dengan ujung-ujung jari. 1, 2, 3, 4. Yang selanjutnya tangan berikut Tangan kanan 1, 2, 3, 4. Kemudian bilas dengan air, tangannya sudah bersih. Ya, itu adalah cara cuci tangan dengan baik dan benar. 6 langkah ya. Dede ingat ya. Oke, selanjutnya cara memakai masker yang baik dan benar. Jadi pastikan dulu tangan adik-adik sudah bersih, dicuci tangan dulu atau pakai antiseptik ya. Kalau sudah bersih, maskernya baru boleh dipakai ya. Nah, ini maskernya kita pakai dengan memasang ujung talinya ke telinga. Pastikan sudah menutupi daerah hidung sama mulut adik-adik. Adik-adik paling bagus pakai pasang maskernya dengan melihat di kaca, dengan ngaca ya, supaya melihat apakah sudah tertutup dengan benar. Nah, kalau ini Mas Berry, hidung sama mulut sudah tertutup dengan benar, jadi sudah bagus ya. Nah, kemudian ini di atas masker ini ada seperti kawat
Ini adik-adik tekan sedikit mengikuti hidung adik-adik ya, supaya tertutup rapat. Nah, setelah maskernya sudah menutupi hidung dan mulut, adik-adik jangan sekali-sekali memegang daerah wajah ya, kalau tangannya kurang bersih ya. Jadi setelah pakai masker nggak boleh megang-megang daerah wajah ya, gitu. Jadi setelah selesai pakai masker, adik-adik bukanya sama seperti cara memasang, dari belakang telinga ya, dibuka. Oke. Setelah itu langsung buang ya. Jadi jangan setelah melepas masker jangan sentuh daerah wajah, kecuali adik-adik sudah cuci tangan. Jadi cuci tangan dulu yang bersih, kemudian jangan menyentuh daerah wajah ya. Oke, jadi adik-adik mesti ingat lagi 4M ya, yang tadi Mas Beri bilang, supaya kita tidak tertular dari infeksi COVID-19. M yang pertama, apa adik-adik? Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, makan makanan yang bergizi ya. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengerti dan melakukan apa yang Mas Beri anjurkan, supaya adik-adik semua sehat dan terhindar dari infeksi COVID-19 ya. Dan juga adik-adik bisa, karena udah tahu nih dari Mas Beri, adik-adik bisa ngasih tahu teman-teman yang lain yang belum tahu ya, supaya teman-teman yang lain juga tidak terkena infeksi COVID-19 ya. Oke. Nah, sekarang Mas Beri akan meminta adik-adik ya untuk membuat video sekreatif mungkin, seperti video TikTok. Nah, mungkin adik-adik udah banyak yang punya account di TikTok ya. Nah, adik-adik bikin video mencuci tangan sama memakai masker yang baik dan benar. Nanti akan Mas Beri kasih contoh videonya, adik-adik bisa ikutin, tapi dengan kreativitas adik-adik sendiri. Bisa lagunya, musiknya terserah adik-adik, gayanya juga terserah adik-adik, tapi intinya adik-adik membuat video bagaimana cara mencuci tangan dan memakai masker yang benar ya. Oke. Sampai saat ini Mas Beri mendoakan semoga semua yang Mas Beri sampaikan bisa berguna buat adik-adik, dan adik-adik semua sehat selalu ya, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan sesi 1 ya. Nah, aku mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak tadi sesi 1-nya itu tentang apa? Nah, iya benar, tentang bersih, sehat, dan beriman. Jadi, temanya itu tadi 3 itu ya. Nah, adik-adik harus bersih, harus sehat, dan harus beriman. Nah, adik-adik juga harus jaga kesehatan ya, jaga kesehatan diri kita sendiri di lingkungan kita. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu adik-adik nih, nanti setelah sesi 1 ini, adik-adik langsung cek WhatsApp grup masing-masing ya. Nanti ada pemberitahuan dari kakak-kakak mentor. Nanti ada pemberitahuan tentang membuat video kesehatan. Wah, menarik banget kan? Nanti adik-adik buat sebagus mungkin, oke? Setelah itu, adik-adik langsung share ke grup WhatsApp masing-masing ya. Dan jangan lupa di-share ke sosial media. Nanti di-tag sosial media Instagram Komisi Anak IKJ Joglo. Nanti aku kasih tag di bawah. Oh iya, sebelum aku menutup sesi 1 ini, aku mau ngasih lagu Cuci Tangan Pakai Sabun. Nah, adik-adik bisa ikutin ya.
2, 3. Cuci tangan dengan air mengalir. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Telapak punggung tangan, sela-sela jari. Kunci tangan, jempol, kuku jari, dan pergelangan tangan. Jangan lupa dibilas dengan air mengalir. Nah, nanti adik-adik bisa buat seperti itu ya. Dan jangan lupa di-share, oke? Dadah, sampai jumpa di sesi berikutnya.